Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Desita Randa, saya dari Fakultas Informatika dan Komputer Universitas Kristen Indonesia Paulus. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum perangkat keras saya. Ya, kita masuk di modul pertama, yaitu pengenalan komponen-komponen personal komputer atau PC. Di gambar pertama ini yaitu keyboard. Keyboard di sini fungsinya yaitu untuk memasukkan data atau teks atau angka ke dalam pengelola kata atau editor teks maupun program lainnya. Dan adapun merek dari keyboard tersebut yaitu Logitech, dan spesifikasi atau kategori dari keyboard tersebut yaitu konektor PS2. Ya, kita masuk ke gambar kedua yaitu mouse. Mouse di sini fungsinya yaitu sebagai alat petunjuk dan sangat penting dan berguna saat kursor atau kursor laptop Anda tidak dapat digunakan. Dan merek dari mouse ini yaitu Genius, atau spesifikasi atau kategori dari mouse itu yaitu input atau konektor PS2. Ya, adapun gambar yang ketiga yaitu power supply. Power supply di sini fungsinya itu sangat penting saat mati lampu, menyuplai tegangan langsung ke komponen. Dan adapun merek dari power supply yaitu tetap power supply. Dan di sini spesifikasi atau kategorinya itu input. Ya, kita masuk ke gambar yang keempat yaitu fan atau kipas. Fan di sini fungsinya yaitu sebagai agar angin tersebut berfungsi untuk menjaga suhu udara agar tidak melewati batas suhu yang ditetapkan. Dan merek dari fan atau kipas ini yaitu fan, dan spesifikasi atau kategorinya yaitu output. Ke gambar yang kelima yaitu router. Router di sini fungsinya yaitu menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau juga jaringan yang berbeda. Dan merek dari router itu yaitu Intel, dan spesifikasi atau kategorinya itu output. Kita masuk ke gambar yang keenam yaitu motherboard. Motherboard di sini fungsinya yaitu sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras yang lainnya, dan dapat juga meneruskan instruksi melalui jalur-jalur pada board. Dan merek dari motherboard di sini yaitu Asus, spesifikasi atau kategorinya itu input. Ya, kita masuk ke gambar yang ketujuh yaitu kabel SATA atau ATA. Di sini kedua dari kabel SATA dan ATA ini fungsinya yaitu SATA itu fungsinya yaitu untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, CD-ROM, sedangkan ATA yaitu fungsinya untuk merancang khusus untuk mengurangi kekacauan kabel dan memperbaiki sistem. Dan adapun merek dari kabel SATA dan ATA yaitu SATA dan ATA. Spesifikasi atau kategorinya yaitu proses. Ya, kita masuk ke gambar yang ke-8 yaitu merek keypad. Di sini fungsinya yaitu untuk memberikan inputan berupa angka dan operator matematika seperti penjumlahan dan pengurangan dan masih banyak lainnya. Dan fungsinya dan merek dari merek card yaitu KTS, spesifikasi atau kategorinya yaitu input. Ya, kita masuk ke gambar yang ke-9 yaitu baterai CMOS. Di sini fungsinya yaitu untuk memberi pengaturan waktu tanggal sehingga tetap tersimpan. Dan adapun merek dari baterai CMOS yaitu KTS, dan spesifikasi atau kategorinya yaitu input. Masuk ke gambar yang ke-10 yaitu floppy disk drive. Di sini fungsinya yaitu untuk menyimpan data dan memori terbatas. Dan adapun merek dari floppy disk drive yaitu floppy disk drive sendiri, dan spesifikasi atau kategorinya yaitu proses. Ya, kita masuk ke gambar yang ke-11 yaitu modem.
Modem di sini fungsinya untuk saluran yang mengirim data ke internet dan menerima data ke internet. Adapun merek dari modem yaitu Bismo dan spesifikasi atau kategorinya itu input. Dan gambar yang ke-12 yaitu RAM. RAM di sini fungsinya yaitu untuk tempat penyimpanan data sementara saat suatu program sedang dijalankan. Dan adapun merek dari RAM yaitu Vispo. Spesifikasi atau kategorinya yaitu proses. Ya, kita masuk ke gambar yang ke-13 yaitu crimping. Di sini fungsinya yaitu untuk memotong kabel, mengelupas kulit kabel, mengkrimping atau menjepit kabel konektor plug kabel UTP. Dan adapun mereknya yaitu Tang Crimping Triply. Spesifikasinya yaitu atau kategorinya itu proses. Ya, kita masuk ke gambar yang ke-14 yaitu monitor PC. Monitor PC di sini fungsinya yaitu sebagai adaptor tampilan yang menampilkan informasi diproses oleh kartu video komputer. Dan adapun mereknya yaitu Samsung dan spesifikasinya atau kategorinya yaitu proses. Dan adapun gambar yang ke-15 yaitu casing PC. Casing PC di sini fungsinya yaitu untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya jika tidak ada casing PC komponen yang ada di dalam terhadap akan rendam terhadap kotoran. Dan adapun mereknya yaitu bar cheese. Spesifikasinya atau kategorinya yaitu output. Ya, kita masuk di gambar yang ke-16 yaitu kabel jaringan. Kabel jaringan di sini fungsinya yaitu sebagai salah satu mendatar misi yang digunakan pada jaringan komputer agar setiap komputer yang terhubung di dalam bisa saling berkomunikasi. Dan adapun merek dari kabel jaringan yaitu UTP dan spesifikasi atau kategorinya yaitu proses. Ya, kita masuk ke gambar ke-17 yaitu VGA card. VGA card di sini fungsinya yaitu untuk merancang atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Dan mereknya yaitu Asus dan spesifikasi atau kategorinya yaitu input. Kita masuk ke gambar yang ke-18 yaitu tang atau obeng biasa. Di sini fungsinya sebagai digunakan untuk lepas jumper atau mengambil skrup kecil yang terlepas dari tempatnya, dan obeng untuk membuka skrup maupun menutup kembali. Dan adapun mereknya yaitu RDOS, spesifikasinya atau kategorinya yaitu output. Gambar yang ke-19 yaitu scanner. Scanner di sini fungsinya yaitu sebagai pengganda berkas untuk kemudian diklasifikasi dan disimpan dalam bentuk digital. Dan adapun merek dari scanner yaitu scanner, spesifikasi atau kategorinya yaitu input. Dan kita masuk ke gambar yang ke-20 yaitu kabel taster. Di sini fungsinya yaitu untuk mengetahui apakah ada kabel yang putus atau konektor yang tidak terpasang dengan baik. Dan adapun dari mereknya yaitu Seki. Spesifikasi atau kategorinya yaitu output. Kita masuk ke gambar yang ke-21 yaitu print. Print di sini fungsinya yaitu untuk mencetak dokumen atau mencetak foto, stiker dan lain-lain. Dan merek dari printnya itu Epson dan spesifikasi atau kategorinya itu output. Di sini kita akan masuk ke gambar yang ke-22 yaitu sound card. Di sini fungsinya yaitu digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Adapun fungsinya yaitu
mendetek, dan spesifikasi atau kategorinya yaitu proses. Ya, kita masuk ke gambar yang ke-23 yaitu CD atau DVD eksternal. Di sini fungsinya untuk menginstal proses install software, backup data, serta membuat CD atau DVD. Dan mereknya yaitu Asus, dan spesifikasi atau kategorinya yaitu input. Ya, kita masuk ke gambar yang ke-24 yaitu webcam. Webcam di sini fungsinya yaitu untuk mengambil video, gambar, atau foto dengan memanfaatkan cahaya yang ada. Dan di sini mereknya yaitu Logi. Spesifikasi atau kategorinya yaitu input. Ya, kita masuk ke gambar yang ke-25 yaitu port eksternal. Di sini fungsinya yaitu untuk memilih tampilan dari beberapa sumber video dengan input maupun output. Dan di sini mereknya yaitu VGA card. Dan di sini spesifikasi atau kategorinya yaitu output. Dan kita masuk ke gambar yang ke-26 yaitu fingerprint. Di sini fungsinya yaitu untuk untuk mengamankan. Ya, kita masuk ke gambar yang ke-26 yaitu fingerprint, yaitu fungsinya untuk mengamankan dan sebagai media verifikasi. Di sini mereknya yaitu Southern PSU7, dan spesifikasi atau kategorinya yaitu input. Dan kita masuk ke gambar yang ke-27 yaitu heatsink. Heatsink di sini fungsinya yaitu untuk memperluas taster dari sebuah prosesor supaya suhu di dalam prosesor tidak terlalu panas. Dan adapun mereknya yaitu Color Master, dan spesifikasi atau kategorinya. Ini kita akan masuk gambar yang ke 28 yaitu barcode scanner. Di sini fungsinya yaitu memindai simbol dan berubah kode BAL menjadi data elektronik lalu ke komputer. Adapun merek dari berkode scanner yaitu Minipause, dan spesifikasi atau kategorinya yaitu input. Ya, kita masuk ke gambar yang ke-29 yaitu speaker. Speaker di sini fungsinya yaitu agar mengeluarkan suara semakin maksimal dan dapat juga memutar musik. Dan di sini ada mereknya yaitu Victro, dan spesifikasi atau kategorinya yaitu output. Ya, kita masuk ke gambar yang terakhir yaitu prosesor. Prosesor di sini fungsinya yaitu memproses data yang diterima dari masukan atau input, kemudian akan dihasilkan ke output. Mereknya yaitu Intel, dan spesifikasi atau kategorinya yaitu proses. Baik, kita masuk ke modul 2 yaitu merakit komputer. Yang pertama yaitu memasang komponen pada motherboard. Bagian A, memasang prosesor pada chipset motherboard. Pertama, memasang prosesor secara terbalik, membekukan pin-pin soket. Kedua, perhatikan posisi prosesor apakah sudah benar sebelum prosesor dikencangkan agar pin-pin pada soket tidak bengkok. Bagian B, memasang head atau kipas prosesor. Yang pertama itu memasang kipas prosesor secara terbalik pada kipas menyebabkan kaki kipas patah. Yang kedua, jangan terburu-buru saat memasang dan pastikan heatsink terpasang dengan rapat. Bagian C, memasang RAM, kuningan RAM lecet. Yang kedua itu penyimpanan casing. A, pemeriksaan kelengkapan casing. Yang pertama yaitu salah pemasangan kabel dapat mengakibatkan
korslet pada motherboard. Yang kedua itu pastikan power supply dalam keadaan saat pemasangan. Ya, yang ketiga itu memasang motherboard. Yang pertama dapat terjadi korsleting apabila tidak memasang scrap motherboard. Yang kedua itu ada baiknya memotret bagian motherboard agar saat pemasangan kembali dapat memasang bagian tersebut dengan tepat. Yang keempat yaitu memasang DVD atau CD-ROM atau drive. Yang pertama, tidak memasang kabel power pada DVD atau CD-ROM yang menyebabkan DVD atau CD-ROM tidak bekerja. Yang kedua itu pasanglah DVD CD-ROM dari luar casing dan pastikan memasang kabel power dari power supply. Yang kelima yaitu memasang hard disk. Yang pertama itu pasanglah kabel pada hard disk. Yang kurang tepat dapat menyebabkan hard disk tidak dapat terbaca. Yang kedua itu pastikan komputer dalam keadaan mati total dan kabel power ke power supply tidak terpasang guna menghindari hal-hal tidak diingini. Ya, yang keenam itu memasang kipas. Kaki kipas patah. Jangan lupa memasang kabel power kipas dan bersihkan kipas dari debu. Yang ketujuh yaitu menghubungkan kabel dengan komponen internal. Bagian A, memasang kabel power dari power supply ke motherboard. Yang pertama itu kesalahan memasang kabel agar tidak terjadi korslet. Yang kedua, perhatikan pemasangan kabel agar tidak terjadi korslet. Bagian B, menghubungkan kabel casing dari motherboard. Yang pertama, kabel casing terbalik saat pemasangan yang menyebabkan PC tidak menyala. Yang kedua yaitu saat memasang kabel perhatikan jangan terbalik. Instalasi program aplikasi dan terbatas. Install antivirus WinRAR, install sesuai langkah-langkah yang telah dijelaskan. Install drive PC komputer atau laptop mulai dari VGA, WiFi, Bluetooth, mouse, dan drive yang masih dianggap perlu. Install aplikasi Microsoft Office, install aplikasi browser contohnya Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Install pemutar musik dari video seperti VLC, Geom Player, dan lain-lain. Aktivasi Windows dan Microsoft Office. Install aplikasi tambahan IDM, Nitro PDF, Photoshop, CorelDRAW, dan aplikasi lainnya sesuai kebutuhan. Ya, yang keenam yaitu jika semuanya sudah dilakukan, silakan buat tabel Windows. Tabel Windows di sini berarti sobat harus membuat installer Windows 10 ke dalam sebuah media. Media tersebut boleh berupa flash disk maupun DVD. Bagaimana caranya? Pertama-tama siapkan dahulu drive-nya untuk flash disk. Usahakan 4 GB ke atas, dan untuk burning usahakan ke DVD, jangan ke CD karena seasonnya hanya 700 MB. Di sini kita akan mempraktekannya dengan menggunakan flash disk. Pertama, colok flash disk kamu ke PC atau laptop, lalu jalankan software Rufus. Yang kedua yaitu pilih drive flash disk kamu, lalu select juga file ISO Windows 10 yang telah teman-teman download. Ini ada gambarnya. Pilih menu start dan tunggu hingga selesai. Jika sudah, close Rufusnya dan jangan dicabut flash disknya. Ya, silakan restart PC kamu, lalu jika sudah memulai start, tekan hotkey untuk masuk ke dalam sistem BIOS. Hotkey tersebut bisa kamu perhatikan di bagian pojok kanan bawah PC kamu. Apakah BIOS itu secara kasar bisa disebutkan bahwa BIOS itu sejenis pengaturan awal sebelum kamu melakukan booting ke PC. Secara default, hotkey untuk memasuki BIOS ada bermacam-macam, mulai dari F2, F4, F10, F8, F12, dan lain-lain. Tergantung dari merek PC masing-masing. Usahakan agar kecepatan naiknya agar proses ini tidak melewatkan. Jika terlambat, silakan ulang
restart kembali untuk proses ini. Pastikan flash disk kamu dalam keadaan dicolok. Selanjutnya yaitu, jika sudah berhasil memasuki BIOS, pasti kamu akan menjumpai tampilan yang berwarna biru. Lalu masuk ke tab boot cari boot option, boot order, setting boot order kamu agar pilihan drivable disk atau jika tidak ada, cari saja nama merek flash disk kamu, contoh Kingston atau yang lain. Kamu bisa berada di paling atas, disusul oleh hard disk atau hard drive, atau jika tidak ada, cari yang ada, ambil HDD atau merek hard disk kamu, contoh HP. Di pilihan kedua. Jika sudah tersusun seperti itu, lakukan save and exit dengan tombol F4 atau F10 tergantung dari merek BIOS-nya. Silakan baca aturan di sebelah pojok kanan bawah. Ya, di sini ada tertera gambarnya. Ya, kemudian setelah proses save selesai, maka PC kamu akan kembali restart. Namun yang akan kamu jumpai setelah ini adalah logo install Windows 10. Ya, bisa kita lihat gambar tersebut di bawahnya. Ya, sampai di sini pilih bahasa yang mau kamu gunakan. Selebihnya biarkan saja, lalu klik install now. Nah, sekarang kamu akan dihadapkan dengan inputan serial. Kamu nggak perlu cari serial lagi, cukup di skip saja, harus pintar-pintar cari tulisan skipnya. Ya, selanjutnya ada dua pilihan instalasi. Pilih saja kostum dan kamu akan menuju ke pengaturan partisi. Untuk sesi ini harap diperhatikan baik-baik. Kamu akan menjumpai partisi-partisi apa saja yang akan Anda di PC kamu. Sekarang shortcut drive C kamu jangan sampai salah, atau data-data kamu yang di partisi D pun juga akan lenyap. Dalam di screenshot saya di samping ini, kebetulan CD drive C saya adalah 20 GB, maka itulah yang akan saya format. Pilih menu format lalu yes, tunggu sebentar, kemudian pastikan drive yang sedang terlecet atau dipilih adalah drive C tadi. Lalu silakan klik next untuk melanjutkan. Jangan sampai salah. Ya, proses instalasi berlangsung. Proses ini akan memakan waktu hingga sekitar 20-30 menit. Ya, jika sudah, PC kamu akan otomatis melakukan restart. Penting, saat melakukan proses restart dan sudah muncul logo Mark PC, laptop kamu langsung cabut flash disknya atau proses instalasi akan kembali diulang. Ribet kan kalau diulang lagi? Tunggu proses restart sehingga lebih kurang 10 menit. Jika sudah, maka akan kembali otomatis restart kembali. Setelah itu, kamu akan kembali lagi dihadapkan dengan pilihan serial number seperti apa gambar yang di samping ini. Ya, pilih saja this letter, lalu akan diarahkan ke menu setting. Pilih tombol user express setting agar tidak ribet lagi. Tunggu sebentar sehingga proses otomatis setting selesai. Ya, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Pilih saja satu, want it, lalu next. Sekarang kamu akan diminta lagi dengan Microsoft Office. Cukup di skip aja, kalau mau login cukup dilakukan nanti setelah semuanya selesai. Ya, di bagian create user access, isikan nama kamu dan juga password. Jika tidak mau berpassword, cukup kosongkan saja lalu next.
Ya, tunggu loading sebentar lalu kamu akan diarahkan ke dalam Windows. Ya, akhir selesai, silakan dicoba. Penginstalan Windows 10. Sekarang kita akan masuk ke modul yang ke-6, yaitu instalasi program aplikasi dan utilitas. Ya, yang kelima yaitu tabel pengamatan. Install antivirus atau WinRAR. Yang kedua, install sesuai langkah-langkah yang telah dijelaskan. Yang ketiga yaitu install drive PC, komputer atau laptop mulai dari VGA, Wi-Fi, Bluetooth, mouse, dan drive yang masih dianggap perlu. Yang keempat yaitu install aplikasi Microsoft Office. Yang kelima itu install aplikasi browser, contohnya Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Kemudian install pemutar musik dan video seperti VLC, WOM, Player, dan lain-lain. Ya, kemudian aktivasi Windows dan Microsoft Office. Kemudian install aplikasi tambahan IDM, Nitro, PDF, Photoshop, Core Drive, dan aplikasi lainnya sesuai kebutuhan. Ya, kita masuk ke modul yang ketujuh yaitu Maintenance PC. Tabel pengamatan. Pertama, backup data Anda atau lakukan backup data Anda secara rutin agar data tidak hilang. Contohnya, data dokumen di-copy dan dipindahkan. Yang kedua, membersihkan debu dari komputer menggunakan obeng dan kuas. Yang ketiga, jalankan antivirus secara rutin. Yang keempat, lakukan update dengan cara Windows Update. Yang kelima itu bersihkan tempat sampah atau recycle bin, atau dapat menggunakan aplikasi contohnya AppLanner. Ya, kita masuk ke modul 8 yaitu Troubleshoot Sorting PC. Tabel pengamatannya itu pertama, komputer menyala tapi tidak ada tampilan di layar. Pertama, cek pada memori RAM, bersihkan atau cabut lalu bersihkan kuningan RAM dengan menghapus pensil lalu pasang kembali dan pastikan pasang dengan rapat. Kedua, lupa password BIOS. Cara mengatasi yaitu cabut baterai CMOS. Yang kedua, diamkan sebentar dan pasang lagi. Yang ketiga, komputer tidak menyala setelah dirakit. Yang pertama, pastikan mengecek kembali kabel panel agar tidak terbalik atau tersusun sesuai urutannya. 4. Bunyi bip. Bunyi bip pendek satu kali menandakan komputer Anda normal. Bunyi bip pendek 2 kali artinya terdapat kerusakan pada CMOS. Bunyi bip panjang 1 kali dan bunyi bip pendek 1 kali artinya kesalahan dan kerusakan pada memori RAM. Dan bunyi bip lain-lainnya. Ya, baik, di sini saya akan merakit PC. Saya akan memasang pada prosesor pada motherboard. Usahakan saat pemasangan prosesor kita tekan dengan erat agar bisa terpasang dengan baik. Kemudian pemasangan pada baterai CMOS. Di sini saat pemasangan baterai CMOS usahakan jangan terbalik agar pemasangan juga bisa dilakukan dengan baik. Ya, yang ketiga itu pemasangan pada RAM. Usahakan saat pemasangan RAM kita tekan di samping kiri kanan RAM agar RAM bisa terpasang dengan erat. Ya, kemudian di sini saya akan memasang heatsink.
Kemudian di sini saya akan memasang kabel power ke motherboard. Dan kemudian di sini saya akan memasang power supply ke PC. Dan di sini saya akan memasang skrup pada power supply. Kemudian di sini saya akan mengangkat motherboard yang sudah saya rakit ke dalam casing PC. Ya, di sini saya akan memasang skrup pada motherboard. Ya, di sini saya akan memasang DVD room ke casing PC. Kemudian di sini saya akan memasang skrup pada DVD room. Saya akan memasang harddisk pada PC. Kemudian di sini saya akan memasang board dari harddisk. Ya, baik. Kemudian ya, di sini saya akan memasang kabel power ke harddisk dan ke CD-ROM. Kemudian di sini saya akan memasang kabel power ke motherboard.
Ya, kemudian di sini saya akan memasang kabel power USB dan radio ke motherboard. Kemudian di sini saya akan memasang kabel SATA ke hard disk. Kemudian kabel SATA ke di CD-ROM ke motherboard. Ya, dan yang terakhir yaitu pemasangan pada penutup PC. Ya, saat pemasangan penutup PC usahakan kita lakukan dengan baik agar bisa tertutup dengan aman. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.